A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur akhirnya kita kembali bisa bertemu di dalam forum Zoom Swaguru ini yang berjudul Mengenal Sang Aku. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang tema-tema di dalam buku yang akan kita baca berjudul Presence, The Art of Peace and The Art of Peace and Happiness, ya. Karya Rupert Spira. Dia adalah seorang penulis dan juga praktisi self-inquiry. Di sini kita akan membacanya didampingi oleh Bang Dame, ya, dan sahabat-sahabat sekalian. Karena ini adalah buku self inquiry, maka kita bukan hanya membaca tetapi juga melakukan self inquiry gitu. Sekarang kita masuk ke dalam bab 22 yang berjudul The Sensation of the Body. Bab ini termasuk di dalam bagian keempat tentang tubuh, ya, the body. Sebelumnya kita sudah membahas tentang the perception of the body gitu. Yang menarik dari Rupert adalah dia memang namanya juga direct path, ya. Dia meneliti segala sesuatu itu langsung melalui pengalaman langsung gitu. Tanpa ada tanpa ada penerapan kepercayaan, makna-makna yang berasal dari manapun. Karena itu kita benar-benar meneliti pengalaman itu melalui pengalamannya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan itulah yang kita pelajari gitu. Nah, untuk pengantar, seperti biasa aku mungkin tidak akan secara langsung me- membeberkan apa sih sebenarnya yang akan dibahas ya di sini, ya. Aku akan hanya mengangkat satu topik yang aku pikir sangat relevan kalau kita mulai merenungkan bab ini gitu. Aku kilas balik dulu ke bab sebelumnya, yaitu The Perception of the Body. Beberapa hari sebelum kita membahas itu, aku berbincang dengan seorang sahabat. Dia bekerja sebagai cyber security specialist gitu, ya. Dan artinya ya cyber security berarti bagaimana dia adalah pengaman gitu, yang memastikan bahwa server atau website itu aman dari segala serangan hacker atau virus gitu, ya, atau ya pembeberan data gitu. Jadi bagaimana cara mengamankannya. Dia pun memulai dengan satu ilmu atau studi dalam 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 apa ya, dalam studi untuk menjaga kerahasiaan data atau menjaga keamanan website, itu disebut sebagai steganografi gitu. Sebenarnya steganografi ini berhubungan dengan kriptografi, tapi mereka berbeda sebenarnya. Kriptografi itu adalah sebuah studi yang berurusan dengan bagaimana kita bisa menyamarkan pesan gitulah. Jadi misalnya kalau aku mau memberikan suatu pesan dalam bentuk tulisan, itu aku ubah tulisan-tulisan tersebut jadi tidak bisa dimengerti secara awam. Misalnya aku ingin memberi pesan, aku pergi ke pasar, terus dengan suatu formula kriptografis tertentu, pesan tersebut berubah jadi mungkin uak peruk tropeng gitu misalnya. Ya kan? Dan itu tulisan beredar di ruang publik. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kecuali seseorang atau mereka yang aku beri kuncinya, formulanya untuk bisa mendecode pesan tadi. Akhirnya kalau misalnya teman-teman tahu kuncinya, aku kasih tahu, oh ini C itu jadi K, E itu jadi B misalnya. Terus akhirnya ngelihat pesan tadi,
teman-teman tahu, oh aku pergi ke pasar. Jadi intinya gitu. Nah, kalau steganografi, bahkan tulisan tadi itu harus disembunyikan. Jadi kalau kriptografi adalah menyamarkan pesan, steganografi menyembunyikan pesan. Kriptografi juga berurusan dengan teks doang. Sementara steganografi banyak wahananya. Yang dua yang paling sering adalah audio dan visual. Nah, disinilah mulai hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu persepsi gitu. Di dalam perbincangan aku dengan sahabatku itu, kita nge-zoom bareng dan dia mendemonstrasikan bagaimana caranya menyembunyikan pesan itu dalam bentuk gambar, lalu gambar itu pun disembunyikan di dalam musik gitu. Jadi nge-zoom dia share screen, dia demonstrasikan gimana caranya. Katakanlah musik sebuah lagu Coldplay misalnya, Fix You. Tapi kita masukkan ke sana sebuah gambar yang berupa kode. Terus saat gambar itu di decode, ada kode-kode kompleks, di situ ada teks ternyata. Nah, teksnya itu pesan. Jadi steganografi baru bisa gagal kalau pesannya terungkap. Kalau kriptografi gagal ketika musuh atau seseorang yang tidak kita perkenankan tahu pesannya bisa mendecode gitu. Nah, terus aku berpikir gitu langsung, Bang Dame. Wah, ini mentransmisikan informasi audio visual ke teks. Gimana dengan fakultas sensorial lain ya gitu aku pikir. Nanti di masa depan mungkin kita bisa menyembunyikan teks itu melalui melalui zat-zat olfaktoris gitu. Jadi aroma atau mungkin dalam bentuk rasa atau perabaan gitu kan atau apa ya istilahnya tuh tekstur tekstur fisik gitu. Ya sebenarnya tekstur fisik itu pun sudah terjadi ya. Misalnya teman-teman menyetel DVD itu kan sebenarnya kecil-kecil di permukaan DVD itu adalah permukaan yang tidak rapi dan permukaan yang bergerigi, berkerikil-kerikil itu, itulah informasi yang dibaca mungkin menjadi audio, menjadi visual, menjadi film akhirnya, gitu. Nah, jadi persepsi itu ya, di bab sebelumnya, itu kan fokus kedua ya Bang Dame, audio dan visual. Persepsi itu lebih kepada persepsi akan, ya, image dan tentang suara gitu. Namun juga visual dan audio ini pun ada kekuatannya ya. Misalnya kita bisa membatalkan masuknya informasi visual dengan hanya menutup mata. Namun kalau audio itu kita tutup telinga pun masih ada kedengaran sedikit kan, gitu. Kalaupun kita mau memblok itu informasi audio, kita harus pakai headphone dulu. Dan di headphone-nya pun juga kita setel musik lain gitu kan. Jadi di audio itu nggak bisa kita langsung stop, kita hanya bisa kabur gitulah. Kita bisa hanya bisa menggantikan informasinya gitu. Nah, sekarang kenapa aku bahas ini? Karena ini berhubungan dengan sensing, the sensation of the body gitu. Apa sih sebenarnya persepsi? Apa sih sebenarnya sensasi? Terutama di zaman kita yang sekarang tidak terelakkan lagi bahwa kita akan menjadi luas ya. Perluasan kita itu berupa teknologi-teknologi yang kita gunakan, smartphone, bahkan nanti ada segala hal yang smart-smart lainnya, ya kan? Smart home, smart smart apa ya? Smart car gitu. Jadi mereka terhubung semua dan kita pun menjadi lebih luas gitu. Kita terhubung ke internet. Nah, yang aku pikir-pikir adalah ini persepsi dan sensasi ini bisa gak direplikasi ke dalam bentuk digital gitu. Kalau ini semuanya bisa dan terbukti gitu kan, persepsi kita udah tahu ada robot yang bisa, ya teman-teman kalau misalnya mau tahu suatu apa ya, musik, sekarang ada aplikasi namanya Shazam tuh, yang bisa mendeteksi musik, bisa mengidentifikasi musik. Misalnya teman-teman nggak tahu musik ini judulnya apa, terus buka aplikasi tersebut dan dipencet, diaktifkan, dia akan bisa ngasih tahu, oh ini musiknya.
Artinya dia mendengar, tanda petik kan. Terus visual juga gitu, merekognisi. Nah itu persepsi. Nah kalau sensasi gimana? Robot bisa gak mencium bau, meraba sebuah tekstur, atau merasakan sebuah sebuah cita rasa gitu. Dan itu sedang dikembangkan ternyata. Robot-robot yang akan membantu cara kita masak, cara kita mendeteksi, misalnya ya, namanya mesin olfaction. Jadi dikembangkan e-nose gitu. Elektronik, hidung elektronik Bang Dami, atau lidah elektronik yang bisa mengecap, yang bisa mencium adanya ya tadi aroma-aroma. Dan ini membantu harapannya membantu misalnya kita bagaimana bisa meningkatkan quality control di makanan ya kan, atau mendeteksi zat-zat yang ilegal ya di suatu, bisa dari situ. Jadi nggak harus minta orang untuk mencicipinya. Wah ini beracun, nggak usah. Kita langsung taruh aja ke mulut si robot dan dia akan tanda petik mengecapnya. Gitu. Nah itu, aku sih hanya berpikir ya, setidaknya aku nggak tahu teman-teman. Ketika mempelajari robotisasi, digitalisasi yang lebih dalam, itu justru malah membuat aku lebih bertanya-tanya tentang kita sendiri, teman-teman. Sebagai manusia yang kok bisa mensensasikan segalanya. Kita bisa, kita, tubuh itu bisa menjadi medium, satu, dia menjadi sensor kan, menerima informasi-informasi dari luar gitu, yang berupa perseptual maupun yang sensorial, audiovisual, olfaktoris, dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau aku sih ya memikirkan ini bisa menjadi satu titik di mana kita mulai merenungkan apa itu sebenarnya menjadi manusia, apa itu sebenarnya bertubuh gitu. Apakah kalau misalnya robot sudah bisa mereplikasi segala kemampuan sensorial kita itu, apakah akan sama sebagaimana manusia? Misalnya kita mendapatkan suatu informasi sensorial tertentu yang berupa aroma, bakso misalnya. Bakso tertentu beda dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena di bakso tertentu itu kita pernah membagikan pengalaman dengan orang yang tercinta misalnya. Jadi aku pernah ngedate misalnya di sebuah restoran bakso dan rasa baksonya itu, aromanya itu mengikat. Nah, ini bisa gak dibaca oleh robot gitu kan? Gitu. Jadi itu saja tampaknya yang bisa aku berikan sebagai pengantar. Intinya sih ya, ini adalah lanjutan dari sebelumnya dan aku selalu membayangkan bahwa ini, dan sebenarnya Rupert juga udah bilang sih, tubuh itu adalah persepsi tambah sensasi. Bahkan tubuh yang intim inilah sensasi. Dan sensasi adalah tubuh. Nah, sensasi ini beda dengan persepsi karena dia mengenai tubuh kita langsung. Kalau persepsi kan ada sesuatu yang dari luar, gitu. Kita masih kayak berjarak. Sensasi itu udah di kita, udah di deket banget gitu. Nah, dan gara-gara sensasi itu begitu mendalam dan kita rasakan sebagai solid, kita berpikir kita adalah itu. Kita adalah tubuh yang dibangun oleh sensasi-sensasi itu. Jadi sensasi ini malah lebih mengurung ya Bang Dame ketimbang persepsi bahwa kita adalah makhluk yang terbatas gitu. Oke, itu saja sebagai pengantar. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja ditaruh di kolom komentar. Atau nanti kita akan buka sesi diskusi di akhir pembacaan. Ya. Oke, kepada Bang Dame dipersilahkan. Terima kasih Bang Arif atas stimulusnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadiran Allah. Ini kita bisa bersama-sama bermeditasi, berkontemplasi, untuk bisa mengalami, membuktikan langsung pengetahuan itu datang dari direct jalan langsung. Semoga malam ini teman-teman bisa mencicipinya. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita dari tradisi Islam Nabi Muhammad SAW. Dan malam ini kita akan ditemani oleh teks Robert Spira yang ini luar biasa, harus dibaca berulang-ulang baru bisa menyelam menghayatinya teman-teman. Saya sendiri juga kadang satu bab itu membacanya berkali-kali gitu ya teman-teman. Nah, saya ingin flashback dulu ke bab-bab sebelumnya teman-teman sekalian supaya dapat konteks gitu ya. Kalau dari sudut Swaguru kita di sini, saya dan Arif itu menyebutnya itu mengenal sang aku. Ini harus diingat nih teman-teman. Jadi kita sedang meneliti, ingin mengetahui keberadaan yang intimasi, yang lekat, yang adalah diri kita. Jadi bukan sesuatu yang terpisah dari kita. Itu penting menyadari itu. Dan kalau di dogma mengenal sang aku itu sebetulnya dalam tradisi Islam itu Asmaul Husna sebetulnya. Sifat-sifat dari wujud gitu, zat gitu kan. Cuman kan kata zat itu sudah tereduksi, terbatasi sekedar realitas fisik, materi benda itu. Kalau teman-teman menyimak dari awal, bahkan mengulang-ulang, ini sebetulnya kita sedang menyelami names gitu. Namaste, nama, tahu gitu. Atau Siddhartha menyebut itu ya nirwana gitu. Suwung gitu. Sang aku gitu. Ya harus dikasih ke situ gitu. Nah, kebayang nggak ini banyak banget teksnya? Sebetulnya yang dibicarakan ini itu juga. Tapi alur yang diberikan oleh Rupert ini sedemikian indah. Bayangkan ini dari nature di fondasinya. Lalu hakikat keberadaan kita itu, jati diri kita itu adalah peace, happiness, and love gitu. Dan adalah eternal gitu. Nah ini kan hakikat diri kita ini sampai kepada dia adalah peace, happiness, and love. Nah, terus mulai diajak lagi, aku itu membatasi dirinya, melimitasi dirinya sebagai separate self. Gitu. Jadi separate self kan, ini udah kita bahas. Ini Rupert tidak menggunakan teori, tapi separate self, imaginary self. Saya suka ajak teman-teman yang bertemu saya itu berlatih untuk menyadari, kan siapa aku? Aku adalah yang menyadari pengalamanku. Pengalamanku itu the world, pakai panca indera, the body, nanti sensing, the mind, itu batin gitu. Aku adalah yang menyadari, yang mengetahui pengalamanku. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita alami itu adalah ada yang kita lupa, yaitu aku yang menyadari. Nah sekarang coba teman-teman lagi duduk santai, ya kita kan terbayang tuh yang kita sebut diri kita yang waktu SMA, yang tadi pagi lagi beraktivitas, kan terbayang tuh. Ini yang disebut sebetulnya separate self. Ya, separate self tapi imaginary. Nah sekarang Rupert mau mengajak kita separate self itu adalah terbatasi sebagai body gitu ya.
ya. Jadi ada separate self, diriku yang kalau di hipnoterapi itu suka disebut personality gitu. Jadi kalau teman-teman meregresi diri itu kan sama dengan mengingat seolah-olah kita terpisah dari diri yang itu. Padahal itu kan terbayang aja. Nah, sekarang sudah 3 bab. Separate self itu kan di origin of separate self pada waktu pembahasan body. Ini disebut bagus nih kalimatnya. Sense of separation in the body. Jadi kita sering mengatakan aku di dalam gitu. Benarkah begitu? Itu nanti sebetulnya itu juga mengalami satu kolaps gitu loh. Tidak begitu gitu. Tapi anggaplah begitu. Jadi aku sense of separate self seolah-olah di dalam, maka aku menjadi berbeda. Aku yang ini berbeda dengan pohon gitu loh. Karena ada sense of separation sebagai body di dalam, maka muncullah ada yang lain gitu. Ya, kalau di bahasan sebelumnya peace, kemudian our true nature, gak ada pemisahan. Nah, kita nih rame-rame miliaran manusia sudah menganggap diri kita itu, diri aku sejati itu di dalam tubuh gitu. Kan saya sering mengulang-ulang cerita saya waktu mati suri itu, kok saya bukan badan gitu. Sementara kita selama ini udah kokoh menganggap, saya menggunakan kata menganggap, bahkan meyakini, aku adalah badan itu. Nah, muncullah karena ada sense of separation, diri terpisah itu di dalam badan. Wah, saya keluar dari badan. Enggak tepat juga sebenarnya. Tapi anggaplah begitu benar. Bukankah Ya. ketika kita membahas seperti ini, nanti akan terbongkar kalau badan ini expire, ajal, aku masih ada nggak? Gitu kira-kira. Makanya dibahas di sini, ourself is and deathless. Nggak mengalami kelahiran dan kematian gitu. Hmm. Jadi teman-teman boleh ulang lagi tuh nonton sebelum-sebelumnya. Ini sama dengan mengupas sang aku ini, sama dengan mempersiapkan life after death gitu. Hidup sudah mati. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, perlu saya review, kan kita 2 bulan ya, 2 minggu ya. Nah, sense of separation in the body. Jadi Rupert memberi judul aja nggak main-main itu, Bang Arif. Sense of separation in the body. Nah, karena kita merasa kita di dalam badan ini, maka kita menganggap diri kita badan. Oleh karena itu, maka ada pembahasan perception of the body. Nah, di pertemuan yang lalu, teman-teman, kita sudah mulai berani mengkaji ya bahwa tubuh kita itu adalah visual gitu ya, perception, ya kan? Mudah sebetulnya kalau kita lagi duduk santai begini, kita coba lihat tubuh kita. Oke, tubuh kan ada bentuknya kan? Ada tangan, ada ini gitu kan? Kue tubuh gitu. Nah, begitu kita nutup mata, itu tadi Bang, panca indera yang paling kuat tentang persepsi itu mata. Telinga juga alat untuk mempersepsi, makanya kita bisa mendengarkan, itu perception juga. Hmm. Aroma juga jadi perception gitu. Aroma. Yang dekat-dekat itu kayak rasa lidah, manis pahit, itu kan dekat banget tuh. Kalau mata kan bulan kayak jauh gitu kan. Nanti kita akan paham begitu kita nutup mata, bulan itu ada di benakku gitu.
bisa nanti ke situ arahnya teman-teman. Jadi sekarang clear dulu kita pahami bersama bahwa tubuh ini persepsi. Pohon itu persepsi. Orang yang saya benci itu ya persepsi. Nah, persepsi itu akhirnya menjadi ingatan. Nah, data di benak saya sebagai sosok itu jadi saya olah jadi kreativitas, imajinasi. Nah, itu kan tiap hari kita melakukan. Melalui panca indera, kita mempersepsi. Tubuh kita persepsi juga. Ya kan? Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada jantung gitu kan. Gimana kita, jantung itu jantung kita sendiri. Sebetulnya kita mengetahui jantung kita itu apa sih? Kan kalau saya nih, direct part nih. Coba teman-teman sentuh dada, tutup mata supaya lebih lebih mengetahui intimasi. Duk, duk. Kan kita tidak berupaya membayangkan satu jantung. Kalaupun kita membayangkan jantungku bentuknya seperti A misalnya. Itu mungkin karena referensi dari gambar-gambar gitu. Atau di YouTube, atau di foto. Kita tidak pernah betul-betul pernah mengetahui visual jantung kita loh. Kita hanya mereka-reka, oh kayaknya jantung saya seperti ini. Kalaupun nanti di, apa namanya, foto scan itu, Bang Arif, kalau orang lagi hamil kan ada scan itu kan gelap-gelap aja gitu visual. Nah, disitulah mulai Rupert mengajak, kalau kalian patuh pada pengetahuan direct Pak, pengetahuan itu adalah bukan referensi kata orang, tapi direct Pak, direct experience langsung. Apa yang kita ketahui sebagai tubuh kita, selain persepsi, adalah sensing. Misalnya nih, saya tutup. Nah, makanya ketika kita tutup mata, oh leher pegal-pegal, terus kepala pening, perut lapar, mata kelilipan. Nah, itu semua sensing. Dan sensing itu, Bang Arif, sebetulnya kan akhirnya menjadi persepsi juga pada kesadaran. Sampai di sini udah mulai dapat ya. Cuman ini susah banget orang keluar. Saya sendiri, orang yang sudah, kalau Thich Nhat Hanh, Bang Arif, Thich Nhat Hanh itu juga beliau menulis buku Understanding Mind. Tubuh itu disebut persepsi. Tubuh itu ya tadi Bang Arif, perception and sensation gitu. Kemarin kan kita udah bahas tubuh itu sebagai persepsi. Nah, makanya dalam uh, latihan-latihan orang yang menguasai pikirannya gitu Bang Arif. Secara fisik katakanlah tubuhnya gemuk. Tapi di persepsi dia lebih kuat, saya itu badannya ideal, versi dia. Ya dia merasa pede gitu. Ada orang Hmm, badannya sudah secara aktual objektif visualnya kurus, tapi di benak dia, di persepsi pikiran dia, dan rasa dia, wah ini kegemukan deh. ya. Bisa begitu loh. Mana yang real? Mana yang real? Nah, malam ini kita hanya mau menyadari bersama dan ini silakan nanti teman-teman kontemplasikan langsung oleh diri sendiri. Iya ya, apa yang saya ketahui sebagai body tidak kalau saya abaikan dulu pikiran, saya abaikan pikiran. Pikiran itu maksudnya gini, oh tubuh saya begini, bayangkan kita itu bayi gitu ataupun nggak tahu apa-apa informasi di pikiran tentang tubuh. Coba kamu tahu nggak tubuhmu? Kita tutup mata. Pengetahuan kita tentang tubuh tidak lain adalah sensing, ya kan?
Makanya di yoga, praktek yoga itu sebetulnya Hmm. akrab dengan itu, teman-teman. Makanya orang yoga itu dia kenal betul tubuhnya, means bukan ngeliatin kulitnya, bukan begitu. Itu kan visual. Dia mengenali dari ya, rasa kan, merasakan tubuhnya. Bahasa Inggrisnya kan sensing itu, teman-teman. Ya. Dari dalam, nah mau nggak mau kita ya nutup mata. Nah, ketika badan kita kaku-kaku atau sakit, itu sebetulnya rekaman-rekaman pikiran kita sebelumnya numpuk di badan itu. Jadi tubuh ini adalah memori tentang pikiran kita. Bahkan kalau bicara reinkarnasi berapa kali, itu kerekam di sini. Kalau mau lebih detail, tapi Rupert nggak mengajak ke situ. Pokoknya sadari tubuh itu adalah persepsi. Satu. Kedua, mau lebih dekat lagi, tubuh itu adalah sensing. Gitu ya. Ya ini tadinya saya mengajak teman-teman memikirkan ini ya. Kalau kita bicara di manakah Tuhan ya. Rupert selalu mengajak kita meneliti nature of experience ya teman-teman. Di manakah Tuhan? Ya Tuhan yang selama ini kita tanya, apakah Tuhan itu kan pikiran kita. Nah itu yang saya maksud. Tuhan itu pun kita persepsi gitu loh. Tuhan kan kita persepsi teman-teman sebenarnya. Tuhan yang saya ketahui selama ini, Tuhan yang diceritakan oleh orang-orang dari dogma, makanya kalau kita mau self-inquiry, direct path, sirotol mustaqim langsung, nanti kita akan mengalami syahadat yang benar. Aku sekarang, aku bersaksi. Tidak ada Tuhan yang itu. Bukan itu. Itu kan Tuhan yang masih jadi persepsi. Ilallah. Makanya Pak Arif, apa namanya, teman-teman doakan ini nanti ada buku meditasi direct path experience self inquiry ikro syahadat cikir gitu. Karena selama ini kita kegeeran bersahadat ternyata kagak gitu. Ya, oke ini saya sedikit ya ketika saya ulang lagi tadi sebenarnya saya sudah ulang ya teman-teman yang melalui pemaparannya ya. Oke, kita langsung ke teks ya Bang Arif ya. Oke. Ya. Nah, setelah menjelajahi persepsi visual tubuh, ya, teman-teman jangan lagi merasa nggak ngerti nih ya. Gampangnya gini, kita itu punya punya ingatan banyak tentang tubuh kita gitu. Tubuh waktu SMA, tubuh waktu SD, tubuh waktu gemuk gitu. Kalau teman-teman lihat di TikTok kan tuh kan ada banyak orang itu yang tadinya berat badannya sekian, foto itu fotonya semua ada gitu. Itu kan visual. Nah, sekarang mau diajak tubuh yang ada persepsi tentang tubuh, tapi sekarang mau kita kenali tubuh itu dari sensing, ya, sensing. Jadi bisa dikatakan gini lah Bang Arif, dari dalam gitu lah, boleh juga ya. Iya. Nah, setelah menjelajahi persepsi visual tubuh, mari kita sekarang jelajahi sensasi sebenarnya dari tubuh. Maaf Bang Dame, ini belum full ya? Belum full ya, Ya. ini Oke. Udah. udah full. Ya. Ya, setelah menjelajahi persepsi visual tubuh, mari kita jelajahi sensasi sebenarnya dari tubuh. Ingat ya, ini semua kita ketahui bukan dari dogma ya. Rasa-rasain aja teman-teman selidiki sendiri. Saya juga melakukan ini.
Karena inilah bentuk di mana tubuh terasa paling nyata dan paling gue banget. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi kalau kalau teman-teman sudah terbiasa menyadari bahwa aku yang kan ketika disebut gue itu kan kita terbayang beberapa sosok persona itu namanya persepsi. Persepsi yang banyak orang menganggap dia masih sebagai itu, termasuk beban-beban batinnya gitu loh, emosinya, mentalitinya gitu. Jadi banyak orang itu katakanlah umurnya, katakanlah dalam dialog sehari-hari dia udah umur 70, tapi dia masih terjebak sebagai diri dia yang 5 tahun lalu misalnya. Ya, tubuh ini terasa paling nyata dan paling gue banget, nah, gitu kan, most myself. Sekarang mari kita teman-teman memejamkan mata, ya boleh teman-teman bisa memejamkan mata, saya mau bacakan aja. Untuk memastikan bahwa kita hanya berhubungan dengan sensasi murni, pure sensation of body, ya, dan bukan dengan pikiran, coba. Jadi ini kan salah satu bentuk meditasi, teman-teman. Ini salah satu cara untuk mengajak kesadaran itu ke here and now melalui anchor tubuh, Bang Arif. Ini sangat menenangkan. Ya, kalau kita nanti jadi pikiran, nanti kepikiran nanti ke masa lalu, kemana masa depan. Aduh, 2 tahun lagi gimana ya? Ntar pilpres terjadi pergolakan nggak ya? Ya pusing. Ntar yang terpilih paslon 1. Gimana ya kalau yang kedua? Gimana yang ketiga? Ribut, gitu. Jadi yang Bang Arif bilang, di mana kita sebenarnya hidup? Ya di makna-makna kebanyakan orang. Sekarang kita mulai menghidupi, menyadari kita sebagai tubuh dengan cara pejamkan mata. Nah, rasakan atau sadari dan kita hanya berhubungan dengan sensasi murni tubuh, bukan dengan pikiran atau gambaran atau ingatannya, tanpa mengacu pada pikiran atau ingatan. Apa hakikat sensasi itu? Ditanya tuh. Sebenarnya sensasi ini hakikatnya apa? Kalau tulang kita lagi ngilu-ngilu gitu kan, atau sakit gigi, atau Bang Arif sekarang lagi flu gitu kan, itu terasa banget tubuh itu sebagai diri kita loh teman-teman. Kalau lagi sakit, tubuh itu sebagai diri kita, ya neraka banget. Ada orang nerakanya itu kan ke tubuh itu pain namanya. Ada orang nerakanya itu pada pikiran, nah itu suffering gitu. Nah akar yang mana nih kita? Ada orang surganya itu pada tubuh Bang Arif, segar, energik gitu kan, lincah, balance. Kita bisa nggak apa ya aktif, dinamis, produktif kalau tubuh kita itu nggak support gitu. Nah, tanpa mengacu pada pikiran atau ingatan, apa hakikat sensasi ini? Ya, what is the nature of this sensation? Kata jika mata kita tertutup, ya teman-teman bisa praktek nih. Satu-satunya pengetahuan yang kita miliki tentang tubuh hanyalah sensasi fisik. Benar nggak? Jangan mengacu ke pikiran, jangan mengacu kepada buku kedokteran, jangan mengacu kepada YouTube. Kalau kita langsung direct path, satu-satunya yang kita ketahui tentang tubuh kita adalah sensasi fisik. Aku tiba-tiba berpikir gimana rasanya hidup jadi Helen Keller gitu ya. Nah, Ya, makanya coba ya, dia itu dia kan bagi dia tubuh itu bukan berbentuk apa loh, sensasi aja berarti. bukan. Yes, Bang Arif. Termasuk siapa yang musisi yang Stevie Wonder, apa ya? Ray Charles, Bukan Mozart, zaman Mozart, siapa lagi? oh Beethoven, gimana? Beethoven, ya kan sebetulnya Oh di iya, masa-masa dia tuli, justru dia bisa menciptakan musik gitu.
Itu Di betul Helen Bang Ari. Keller itu visual, audio visual nggak ada. Nah, coba. Bener-bener dari tiga tiga yang Ini lain gitu. ini inspirasi bagus tuh Bang Ari. Insight banget itu. Kan kita kan sudah, waduh, alhamdulillah badannya sehat apa gitu. Ya, satu sih. Tapi ada orang pada saat ada panca indera dia yang tidak aktif gitu, tapi dia powerful karena dia makin menyadari aku bukan tubuhku gitu. Dia adalah bagian dari perjalananku, experience-ku. Itu ya Helen Keller ya, iya kan? Iya, Nah, satu-satunya pengetahuan yang kita miliki tentang tubuh hanyalah sensasi fisik. Faktanya, teman-teman, tanpa mengacu pada pikiran atau ingatan, ini selalu ingat ya, jangan mengacu pada pikiran dan ingatan. Ketahui diri kita tubuh itu langsung direct. Kita bahkan tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tubuh, kecuali sensasi fisik. Kita baru tahu sensasinya saat ini. Hanya ada anggapan yang menyebut sensasi ini sebagai tubuh. Siapa yang bilang sensasi itu tubuh? Jangan-jangan sensasi dan tubuh dua hal yang berbeda gitu. Karena kita udah terbiasa tubuh itu iya, ada bentuknya gitu. Makanya kan yang ingin coba diteliti oleh para pembuat robot, bagaimana membuat sensasi kan? Misalnya mau sensasi seksual gitu, sensasi cinta, sensasi wangi gitu, sensasi pedas. Jadi berat pembahasannya. Gak rupet, serupet itu memang gawat itu. Kalau sambil lalu bacanya susah. mm, Dan sensasi itu bisa kita panggil loh teman-teman. iya. Makanya kan Bang Arif, saya sekarang suka juga tuh lihat itu kan makanan-makanan enak di apa di TikTok, TikTok Instagram. apa gitu-gitu. Itu kadang dengan begitu visual ada suara itu kayak seolah-olah rasanya dapat kita gitu. Iya, Sensasinya dapat. Nah, begitu kita lihat aktual fisik, oh malah nggak sedahsyat visualnya, apanya, imajinasinya. Yang mana nih yang menentukan? Ingat ya teman-teman, kita pembahasan itu udah bab ke-22 loh ini ya. 22 ya. Sebelumnya kalau agak oleng sedikit, itu balik lagi ke our true nature ya. Karena itu pondasi itu. Oke. Tanpa pemikiran ya, tanpa pemikiran itu, ia hanya sensasi belaka. Pemikiran itu maksudnya gini, kita sudah selama ini menganggap tubuh kita begini. Coba maaf ya, kalau kita misal orang yang apa ODGJ ya, jangan-jangan pengetahuan dia tentang tubuh dan kita udah beda sekarang. iya, Jadi tanya nih self inquiry, apa yang saya tahu tentang tubuhku yang real, yang direct, bukan dari sumbernya dari pemikiran, yang langsung. Ya, yang paling kita tahu kalau kita lagi sakit tubuhku lagi ngerasain ini gitu, sensing ini kan. Begitu sehat, beda lagi. Jadi ternyata apa yang kita ketahui tubuh kita itu sebagai bentuk, itu ternyata abstrak gitu. Ya, tanpa pemikiran, ya, oke, tanpa pemikiran dia hanya sensasi belaka. Ini caranya gini teman-teman. Jadi gunanya meditasi menurut saya nih, tapi coba teliti masing-masing secara dewasa. Puasa itu salah satu latihan meditasi tubuh loh. Dalam Islam 30 hari loh kita itu. Buktinya ketika ke awal-awal sensingnya lapar, kita jam-jam 12, gitu, jam 11, gitu jam 4 sore.
Mana ya sensasi lapar gitu. Dan itu nggak ada kaitannya dengan jumlah makan sahur loh. Nggak ada kaitan. Ada orang 3 tahun tidak makan, dia tetap oke-oke aja tuh. Puasa itu salah satu cara kita untuk benar-benar mengetahui langsung sensasi tubuh kita itu dengan segala variasi. Faktanya ia pun terlalu berlebihan ya, sensasi belaka. Tanpa pemikiran ya, without thought. Jadi jangan pakai ini. Kita bahkan tidak dapat mengetahui pengalaman saat ini sebagai sensasi. Ia hanyalah pengalaman yang mentah, intim, dan tanpa nama. Nameless. Jadi sensasi ini susah dideskripsikan. Makanya Rupert bilang, letakkan buku ini, pejamkan matamu, dan rasakan sensasi yang disebut tubuhku. Seolah-olah tubuh ini adalah pengalaman pertama yang pernah Anda alami. Bisa nggak kita mendescribe tubuh kita sebenarnya apa sih gitu. Begitu kita sudah mulai. Tadi kan sensing itu kan, persepsi itu kan visual, gambaran, ada tangan, ada ini. Itu kan informasi dari, ya selama ini kita berbicara, sekarang coba direct Pak, kenali dirimu sebagai tubuh melalui pejamkan mata, sensing, sadari. Saya tahu tubuh saya, nggak ada namanya, karena begitu kita kasih nama kuping, misalnya gini, kayak kuping itu kan kadang ini kan, apa ya, dengung gitu kan, atau tegang di kaki gitu. Nah, ini juga saya kasih nama nih, tegang gitu. Ini silakan tuh latihan teman-teman. Mungkin kayaknya berhari-hari, berbulan-bulan, baru kita betul-betul paham. Betul-betul mengenal diri kita yang sudah terbatasi sebagai tubuh. Tubuh itu adalah diri kita juga, tapi yang sudah terbatasi, limitation. Nah, satu saat diriku yang tubuh ini expire. Nah, itu namanya kematian yang kita sebut ajal. Nah, sekarang tubuh apa? Aku apa saat tubuh ini berakhir? Letakkan tubuh, pejamkan mata, rasakan sensasi yang di tubuhku seolah-olah ia adalah pengalaman pertama yang pernah Anda alami. Jika kita membuat gambar sensasi ini, seperti apa ya bentuknya gitu kira-kira? Apakah TP-nya akan terlihat jelas? Apakah akan padat atau will it be solid and dense gitu? Rapat dance itu. Ya, Ya. rapat ya, rapat. Hmm. Nah, kalau kita sudah menyadari, sekarang clear ya teman-teman ya, apa yang kita sebut tubuh itu tadi persepsi satu, tapi itu datang dari ingatan, visual, sekarang kita mau yang langsung. Tubuh itu sensing. Pegal-pegal itu ada batasannya nggak gitu? Kalau tangan ini kan ada batasnya nih, gini-gini nih. Visual ini. Soalnya teman-teman, pengalaman seperti ini suka kita alami lagi mimpi juga sebetulnya. Kalau kita lagi mimpi tidur, kan kita punya sense of I am. Melalui sense of I am itu, nggak ada bentuknya kan itu. Ya nggak Bang Arif? Kalau Bang Arif lagi mimpi, ya pokoknya aku ada di mimpi itu. Tapi aku di situ tubuh nggak tubuh loh. Detail ya, Rupet ya. Lanjut Bang ya. Ya. Nah, terus sekarang kita tak berdaya nih. Apakah sensasi ini
Jika membuat gambar sensasi, seperti apa bentuknya? Apakah tepinya akan terlihat jelas, padat atau rapat? Apakah sensasi ini sudah berumur 30 gitu, 50? Nih, jangan-jangan nanti Iya, collab juga makna tubuh ini ada umurnya gitu. Jangan-jangan nggak ada umurnya. Umur itu ternyata dikaitkan dengan visualnya gitu. Sekarang visual tubuh gitu. Teman-teman kan sekarang ketemu damai itu bukan ketemu tubuh, ketemu visual. Yang itu yang ngomong di laptop itu loh. Sekarang ini. Atau mohon maaf nih, kalau kita misalnya kita sayang sama seseorang, kita peluk. Itu sebenarnya yang bikin indah itu apanya? Sensingnya kan. Kalau mau lebih dalam lagi nanti ada intimacy namanya love, kasih sayang. Apa artinya misalnya pelukan gitu. Tapi nggak ada sensingnya gitu. No feel. Atau tanpa menyentuh fisik, sensasinya masih ada bang gitu. Karena masih ada dalam mm, ingatan. Nah siapa yang menentukan sensing itu? Revolusioner gak ini bang Arif? Apakah sensing, tubuh itu kan sensing tadi. Apakah dia 30, 50, 70 tahun atau baru muncul sekarang? Apakah sensasi saat ini yang kita rasakan alami laki-laki atau perempuan? Sensing itu ada laki-laki, ada perempuan nggak? Atau laki-laki perempuan itu sebuah makna yang dibentuk oleh pemikiran? Apakah ia mempunyai kewarganegaraan? Berapa berat sensasi saat ini? Ternyata sensing itu nggak ada beratnya juga, Bang. Tubuh itu sebagai 70 kilo, 80 kilo. Sebenarnya, apakah kita mempunyai pengalaman tentang berat badan? Coba tanya pada diri. Atau cuma kita mengandalkan ada timbangan itu gitu. Sekarang 80 saya. Masuk ke pikiran, dia jadi stres kan itu. Bukankah berat badan itu sendiri hanyalah sebuah sensasi? Sensasi itu tidak berbobot apapun loh. Wah, ini misalnya bangun pagi, berat badan. Itu kan bukan 70 kilonya. Rasanya kok berat. Rasanya sense gitu. Kita emang nggak terbiasa meneliti sedetail ini ya, diri kita ya. Itu. Nah, jika mata kita tertutup, satu-satunya pengetahuan yang kita miliki tentang tubuh hanyalah sensasi fisik. Faktanya tanpa mengacu pada pikiran atau ingatan, kita bahkan tidak memiliki pengetahuan apapun tentang tubuh. Benar nggak teman-teman? Kita baru tahu sensasinya saat ini. Hanya ada anggapan yang wajib sensasi ini sebagai tubuh. Sensasi itu adalah tubuh. Tanpa pemikiran, without that thought, it is just a sensation. Ia hanya sensasi belaka. Faktanya lagi nih, ia pun terlalu berlebihan. Tanpa pemikiran, kita bahkan tidak dapat mengetahui pengalaman saat ini sebagai sensasi. Ia hanyalah pengalaman mentah, intim, dan tanpa nama. Oke, ya, tadi sudah dibahas ini ya. Oke. Coba Bang Arif, sampai di sini udah mulai dapat belum? Bagi ini dulu. ya sudah. Sudah mulai dapat ya. Bedanya dengan yang kemarin ya. Kalau Ya, perception of the body, itu lebih kepada ingatan pemikiran kita tentang tubuh. Ternyata itu bukan direct path. ya. Coba kalau kita amnesia, amnesia gitu. Tiba-tiba hilang semua pikiran kita. Hmm.
Apakah kita masih tahu kita tubuh? Aku adalah tubuh. Nah, mulai start lagi mengenal tubuh itu sebagai sensing. Itu yang paling langsung, yang paling pasti, teman-teman. Jadi mengenal tubuh yang paling pasti adalah dari pengalaman langsung diri kita, itu namanya sensing. Nah, silakan tuh kita teliti masing-masing. Selera itu kan sensing juga. Sampai di mana tadi, Bang? Ini ya. Apakah Ya, sensasi ini disertai dengan label saya? Terlepas dari aku yang diletakkan oleh pikiran pada sensasi, di manakah aku yang sebenarnya? Apakah apa yang mendefinisikan sensasi ini sebagai aku? Atau ia hanyalah sebuah pikiran? Namun dari manakah pemikiran ini mendapatkan otoritasnya? Kok sensing itu disebut tubuh, sensing itu sebagai aku? Jelas itu bukan berdasarkan pengalaman. Pengalaman menceritakan kisah yang sangat berbeda. Makanya Bang Arif, kalau mau dapat langsung kepada awakening sebetulnya, sadari tubuh sebagai sensing, dan sadari yang menyadari sensing Bang Arif. Ah, itu kuncinya. Kan itu yang Bang Arif waktu itu kita diskusi berdua kan. Cuman Bang Arif itu bukan di tubuh, di pikiran. Ada pikiran yang saling bertabrakan. Nah, pikiran yang saling bertabrakan, marah, kesal, dendam, benci, tabrakan. Nah, itu terjadi di mana sih? Siapa yang menonton pertengkaran pikiran itu? Itu kita suka lupa tuh, yang menyadari sensing itu. Benar nggak, Bang Arif? Kita terlalu sibuk pada visual body, kita terlalu sibuk pada sensing, nggak salah. Tapi kita lupa, siapa sih sebetulnya, sensing ini asalnya dari mana gitu. Siapa yang menyadari sensing itu? Apa itu? Nih, dari mana kau pemikiran itu mendapatkan otoritas bahwa sensing itu adalah aku? Sensing itu bukan aku. Dia konsekuensi dari separate self gitu kan. Kalau diurut-urut. Ya. Nah, go gitu. Pergilah ke pengalaman saat ini, saat tubuh Anda duduk di kursi. Nah, kan teman-teman duduk di kursi nih. Satu-satunya pengetahuan kita tentang tubuh nyata yang duduk di kursi adalah sensasi saat ini kan. Go to the sensation. Gitu. Sadari. Oh, ini saya sadari nih. Saya rasakan nih tubuh saya. Saya rasakan tubuh saya itu nempel sama kursi kan gitu. Tidakkah kita merasakan baik tubuh maupun kursi hadir dalam satu sensasi itu gitu. Ternyata kursi dan tubuh itu satu sensasi bang. Gitu. Jangan-jangan tubuh dan dunia mulai kolab nanti. Ternyata nggak terpisah. Kalau kita menyadari tubuh adalah sensasi, ketika kita menyadari saya duduk di kursi, saya menduduki kursi, ternyata kursi juga saya sadari sebagai sensing. Ya, contohnya ya kursi itu misalnya ada bendul-bendul gitu atau ya, ada di situ. Ya itu kan terasa banget. Oh ini saya. Oh, ternyata sensasi tubuh sama sensasi terhadap kursi, keterpisahannya pun mulai kolaps Bang Arif. ya. Tidakkah kita merasakan baik tubuh maupun kursi hadir dalam satu sensasi? Sebagai kursi, sensasi itu dianggap bukan saya. Ya kan? Sebagai tubuh, ia dianggap sebagai aku. Itu yang waktu Rupert berguru sama Francis Lucille, teman-teman. Itu kan disuruh menyentuh karpet gitu. Keras, gimana kasar, halus gitu kan. Kasar halus itu sebenarnya di mana gitu. Sensing.
Ini memang butuh ketelitian, teman-teman. Jadi sebagai kursi, sensasi itu dianggap bukan saya, betul nggak? Sebagai tubuh, ia dianggap sebagai aku. Yang mana? Tidak mungkin ke aku yang mana tuh? Sensasi kursi apa sensasi tubuh? Tidak mungkin keduanya. Tidak mungkin ada dua hal, badan dan kursi. Karena menurut pengalaman kita langsung, itu adalah satu sensasi. Dan jika ia tidak bisa menjadi badan sekaligus kursi, maka ia tidak bisa menjadi kursi atau badan. Karena yang satu hanya punya arti dalam kaitannya dengan yang lain. Lihat dengan jelas dalam pengalaman langsung kita teman-teman, bahwa ia bukanlah tubuh atau kursi. Faktanya tidak ada tubuh atau kursi yang hadir di sana dalam pengalaman nyata untuk terjadinya sensasi itu. Tubuh dan kursi adalah konsep abstrak yang ditumpangkan pada pengalaman melalui pemikiran. Ini saya kadang-kadang ingin buru-buru, Rupet memang detail banget. Sebenarnya sensasi kursi, sensasi tubuh itu, sensasi itu, bukankah pada waktu teman-teman merasakan pegal-pegal, sensasi pegal-pegal, implisit di situ ada superimpose, itu ada kesadaran yang hadir, ya nggak bang? Ya, Sama seperti teman-teman kalau melihat kajian ini di laptop, dari tadi melihat ada misalnya di layar itu gambar Arif dan Dame, wah kita heboh pada gambar Arif dan Dame. Sebetulnya yang ada itu sebenarnya layar kan. Sama dengan sensasi teman-teman. Sebenarnya sensasi itu hakikatnya apa sih? Kan gitu. Hakikat sensasi itu ya sang sadar itu, sang aku itu. Jadi melalui meditasi tubuh, Rupet membawa kita kepada apa sih hakikat sensasi itu. Tadi kan udah perception of the body. Terus makin dekat sensation of the body. Udah diulas tadi mutar-mutar. Sensasi tubuh, sensasi kursi. Kenapa saya bilang? Sensing ini, the nature of sensing ini apa? Nah, sebelum terjadi superimposisi ini, dan pada kenyataan selama terjadi superimposisi ini, apakah pengalaman sebenarnya itu sendiri? Nah, what is the actual experience itself? Kan sensasi itu kan pengalaman, teman-teman. Nggak bisa kita bantah itu. Now lagi. Itu teman-teman untuk mata, saya menyadari ke tangan saya, perut bunyi misalnya, pegal-pegal di leher. Sebetulnya the experience itself itu apa gitu. Superimpose itu apa ya bahasa Indonesia-nya Bang Arif? Superimpose ya. ditumpang tindih. Ya Tumpang. tumpang tindih ya. Ya kayak gambar ini superimpose ke layar kan. Ya, Sebetulnya yang really itu layar loh teman-teman. Demikian juga kesadaran dengan tubuh, kesadaran dengan sensing, kesadaran dengan perception, kesadaran dengan pikiran, kesadaran dengan imajinasi, kesadaran dengan memori, bahkan nanti kesadaran dengan the world. Nah itu. Begitu pikiran mencoba menamainya, kita masuk ke dalam abstraksi lagi. Lagi-lagi kan, pikiran tidak bisa masuk ke inti pengalaman dan mengetahuinya sebagai sesuatu. Nggak bisa. Pengalaman itu sendiri terlalu intimate, too close. Kita tidak bisa lepas dari pengalaman untuk mundur, stand back, melihatnya dari kejauhan dan melihat atau mengetahui sebagai sebuah tubuh, sebagai kursi, sebuah benda atau objek. Hanya diri khayalannya, only an imaginary self could do such a thing, ya kan, dapat melakukan hal seperti ini, tetapi ia hanya dapat melakukan hal seperti ini dalam imajinasinya sendiri.
Pada kenyataannya ini hanyalah pengalaman yang mentah. Ya, dia bilang mentah istilahnya, tanpa nama. Bro, Dan apa itu adanya. yang apa adanya lah ya, apa adanya. Yang hanya dibuat dari pengetahuan atau pengalaman. Yang hanya dibuat dari diri kita sendiri. Kehadiran yang disadari, ya. Aware present. Jadi, all experience is like that. Not just the chair, but the fields, streets, stars, people, house, traffic, everything. Nah, ini Ted sudah mulai mengajak kita ke Turia ini. Sang Hmm, kesadaran di balik alam semesta ini. ya. Superimpos. Tadi udah dapat Bang Arif ya. Sensing itu, sensing pada tubuh, sensing pada kursi. Sensing itu bukan aku, ya kan? Sensing itu experience dari sensing itu adalah aku yang, nah itu. Hmm, Sensing itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Harus ada kesadaran, harus ada sang aku. Anggaplah gambar ini adalah sensing. Gambar ini tidak bisa nongol sendiri tanpa ada layar. Bahkan gambar ini adalah layar. Jadi ketika Rupert tadi bertanya, what is the nature of sensing, sensation gitu loh. Udah terjawab belum Bang? Tadi kan dia patahkan dulu bahwa tubuh itu tidak tidak punya objek mandiri gitu. Kalau bahasa awamnya, tubuh itu nggak bisa apa-apa tanpa roh gitu. Tubuh kita ini nggak ada apa-apa tanpa roh, tanpa kesadaran. Tapi ketika tubuh ini sudah expire, jadi mayat, jadi tanah, ada kesadaran yang tak terbatas lagi yang superimpose di balik alam semesta ini. Nah, teman-teman ya, diskusi-diskusi di kontemplasi seperti ini sebetulnya memang milik insan. Kita bisa aja mengabaikan ini, tapi kan banyak pertanyaan lagi datang ke diri kita. Ya, oke. Hanya pemikiranlah yang membagi keintiman pengalaman yang halus ini menjadi dua bagian. Aku dan bukan aku kan gitu. Satu bagian yang mengetahui atau melihat dan satu lagi yang diketahui atau dilihat. Jadi sensing itu yang diketahui. Itu dibagi-bagi pikiran, tapi kenyataannya dia itu nggak terpisah. hmm, Ombak dan laut nggak pernah terpisah. Gambar dan layar nggak pernah terpisah. Tapi ketika dari sudut pandang pikiran, nah itu dibagi-bagi. hmm. Tapi secara pengalaman direct path, langsung, nggak terpisah. Itu yang nanti akan membongkar alam semesta ini dan Tuhan sebagai wujud tidak pernah terpisah. Superimpose di balik alam semesta yang nampak ini sebetulnya apa? Itu kalau dalam kaitkan dengan agama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya likal kitab, alif lam mim. Jadi saya bayangkan mengarif alif lam mim itu sebetulnya pengalaman Nabi. Oh, oh ternyata di balik semua itu alif gitu. Hmm, Yang tahu semua itu adalah alif. hmm. Cuman turun sebagai lam, Jibril, jadi mim hati. Itu kitab. Jadi kalau kitab, lalu ibar fihi, gak ada keraguan. Di dalamnya, kenapa? Direct path. Udah lil mutakin, petunjuk bagi mereka yang sadar gitu. Siapa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang sudah menyaksikan yang superimpose gitu.
Wa yuqimuna sholata, dia intimasi gitu. Dia akrab dengan superimpos itu, yang goib itu. Wa mimma rojakna, dari sana banyak rezeki pengetahuan. Pembagian yang nyata ini menyelubungi keintiman sesungguhnya dari semua pengalaman, yaitu tidak adanya jarak, keterpisahan, atau keperbedaan yang merupakan kondisi alami dari semua pengalaman. Dan menjadikannya seolah-olah pengalaman terdiri dari aku yang mengetahui, merasakan, atau mencerap, dan suatu objek lain atau dunia yang diketahui, dirasakan, atau dipersepsi. Kembali ke gambar sensasi tubuh yang disebut tubuh, jangan mengacu pada suatu gambaran, ingatan, atau gagasan, tetapi hanya pada sensasi langsung pada saat ini. Jadi teman-teman, biasakan lagi meditasi. Kan kenapa kita menutup mata meditasi? Biar kita itu mulai mengabaikan bak tubuh itu sebagai gambaran gitu, gagasan. Iya. Tapi lebih ke sensi, itu anchor loh teman-teman. Silakan teman-teman praktek. Ya. Apa yang kita sebut sebagai tubuh kita itu gagasan, pikiran, ingatan. Itu tidak sesuai dengan kenyataan pengalaman. Bukankah diskusi malam ini kalau teman-teman dapat ya, ini salah satu bentuk awakening. Ini rada panjang nih teksnya nih bang. Iya. Tapi udah Rada dapet sih. panjang. Ya. Udah dapat ya. Intinya udah dapet. Nah ini lagi lebih dahsyat bang. Iya. Ingatan atau gagasan tetapi hanya pada sensasi langsung pada saat ini. Gambar kita, gak apa, our drawing make look a little like the Milky Way gitu. Jadi kalau kita nih sekelompok titik pada titik tak berbentuk yang mengambang di ruang kosong, faktanya sebagian besar merupakan ruang kosong. Begitu kita duduk diam tutup mata, sensing itu ternyata titik-titik-titik kayak Milky Way gitu. Mm-mm. Abaikan dulu bentuk-bentuk. Bukankah itu yang digambarkan oleh Hubble tentang semesta tanpa batas itu? Dan kita bisa mengalaminya direct path langsung saat kita dulu diam. Oh, ternyata sensasi itu titik-titik cahaya itu. Biarkan ruang kosong dari kehadiran Anda menyusup ke dalam sensasi kan? Meresap jauh ke dalam jalinan sensasi tersebut. Luangkan waktu untuk membiarkan hal ini menyebar bahkan ke wilayah-wilayah yang mungkin memberikan perlawanan. Ini yang dialami Bang Arif tuh. Yang mungkin tampak melekat pada keobjektifan, kepadatan, dan ketahuan kita. Rasakan bahwa ruang kosong dalam diri Anda ini tidak sekedar hadir dan sadar. Ia juga cinta, pure intimacy. It loves everything it touch. Itulah satu-satunya cara ia dapat mengetahui sesuatu dengan mencintai. Faktanya, ruang kosong dan penuh kasih dalam diri kita mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi dirinya sendiri. Ya. Saya kira cukup lah ya. Sudah mulai dapat lah ya. Ternyata tubuh itu kosong ya Bang ya. Kalau sudah kita Ya. mulai dari Betul. sensi gitu. Betul, betul. Nah, secara fisika juga begitu sebetulnya. Silakan Bang Arif. Dan tadi menarik, Rupert memberi contoh itu Bima Sakti gitu. Ketika kita udah nggak memikirkan lagi, oh tubuh ini bentuknya begini, tangan kanan, tangan kiri, paha, betis gitu-gitu, kita cenderung mengimajinasikannya kayak di Google lah. Coba teman-teman search Google sekarang spirituality. Pasti langsung ada gambar-gambar yang orang, terus hanya siluet, terus mungkin meditasi di belakang semesta. Itu pun image. Itu Iya, pun itu image. nanti. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi nggak usah pikirin Bima Sakti, nggak. Pure sensing aja.
gitu. Ya, Itu sebuah sebuah tamparan ya. Dan justru malah kita malah terlalu fokus kepada, oh kalau gua udah gak terbatas, gua itu bagaikan semesta yang gitu, bagaikan menggambar, mengilustrasikan, itu masih image ternyata ya, ya, gitu. Jadi pure kayak nggak ada lagi gambaran gitu ya. Sebagai contoh kata Rupert tadi itu Bima Sakti, titik-titik-titik gitu. Nah ini sekarang ternyata kan selebihnya ruang kosong. Nah harus fokus ke situ sebenarnya gitu. Dan tadi benar ya Bang Dame mengumbar, aku, teman-teman yang mungkin sering mendengar suaraku ya di episode sebelumnya akan mendeteksi adanya perbedaan karena lagi flu sekarang aku, dan benar banget sakit itu mengajak kita untuk mengalami tubuh secara langsung. Persi sensing sensing. Jadi misalnya aku sekarang agak meriang nih gitu kan, nah itu disambut aja gitu kan. Itu pun kita menyebutnya meriang, itu kita yang sebut gitu kan, itu yang kita ya. sebut. Pikiran, pikiran. Itu pun pikiran gitu. Oke, kita sebut sensasi ini meriang, kita sebut yang meriang itu tubuh, tubuh ini tubuhku. Nah, itu banyak tuh layernya kan. Padahal udah itu sensasi aja kan. Itu sensasi aja. Nah, oke mungkin ada efek-efek juga yang di dalam gitu kan, sakit apa. Dan aku malah memikir gini pas Bang tadi, Bang Dame tadi me- memberi contoh image gitu. Seringkali kita itu menganggap tubuh kita sebagai image, dan yang kita sebut sebagai tubuh itulah image ya. Makanya mereka bisa, seseorang bisa merasa dia itu kurus atau dia sebenarnya ideal, udah aman lah gitu. Tapi merasa aduh gue kayak gendut banget gitu kan. Apalagi kalau dia membayangkan secara tak sadar dan otomatis tidak ada durasi yang lama mengaitkannya dengan tubuh ideal di Instagram gitu. Wajah ideal di Instagram. Nah, itu kita melihat tuh wajah-wajah biasa, tapi secara tak sadar baggage atau bobotnya ini ke bawah nih. Wow, ini tubuh yang ideal gini, tubuh yang sempurna gini gitu. Nah, itu secara langsung tuh sampai kita nggak sadar. Makanya Rupert mengajak udah itu semua lepas 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 lepas, rasa alami tubuh sebagaimana adanya gitu. Dan aku jadi teringat gini ya, filsafat itu sering, setidaknya sebelum Nietzsche gitu kan. Nietzsche soalnya pernah mengatakan di Das apa Asos Prag Zarathustra, lebih banyak kebijaksanaan pada tubuh kita ketimbang filsafat-filsafat terdalam gitu. Dan kalau dipikir-pikir iya, jadi filsafat ke atas semua, ke atas sampai lupa dia itu punya tubuh gitu. Nah, sekarang coba kita beralih ke tubuh itu sendiri. Apa itu sensasi, apa itu persepsi? Ternyata banyak misterinya, lebih banyak gitu. Banyak. Ternyata lebih luas. Bagaikan kita gini kan, Milky Way, kita, Milky Way malah heeh, semesta tanpa batas. betul, betul. Dan teman-teman yang tahu data-data saintifik ya, berapa persen kalau nggak salah 70 atau 80% dari samudra kita yang di bawah itu belum dideteksi loh. Belum diidentifikasi apa aja yang di dalamnya. Jadi tubuh kita ibarat samudra luas itu yang belum kita kita selami gitu. Itu luar biasa sih. Luar biasa banget. Dan ternyata ya, tubuh ini adalah persepsi dan sensasi. Dan sensasi Keren persepsi ya. itulah kalau segala pikiran dilepaskan, itu juga manifestasi kesadaran gitu. Itu adalah kesadaran. Dahsyat ya. Nah, Dahsyat, dahsyat. coba kita teruskan sedikit, Bang. Oke, oke, oke. Nah, kan dia tubuh adalah gudang di mana semua rasa sakit, penolakan, kegagalan, Nah, ketakutan, dan kebencian kita disimpan lama setelah pikiran kita melupakannya. Ini diletakkan di dalam tubuh, lapis demi lapis. Faktanya, perasaan-perasaan lama ini telah menjajah tubuh sedemikian rupa, sehingga tubuh bagi sebagian besar dari kita merupakan jaringan ketegangan ya, dan kontraksi yang padat. Lapisan-lapisan ketegangan dan kontraksi inilah yang mengaburkan transparansi alami dan keterbukaan tubuh dan berikan kesan bahwa ada diri yang terpisah dan ada di dalam tubuh.
Ini seperti tumpukan kertas tua di ruang bawah tanah. Kertas itu sudah pudar dan tidak bisa dikenali. Mereka telah lama kehilangan pergaulan yang pernah menjadikan mereka bermakna dan Ya. kini dialami sebagai sekumpulan perasaan yang tidak dapat dipahami. Hmm. Ya, Ya, luar biasa ya. betul betul. Dan itu di dalam perbincanganku dengan salah satu sahabat kita, Aris namanya ya, dia adalah mahasiswa kedokteran, itu dia membenarkan loh, dalam arti gini, ternyata memori itu, psikoanalisis juga menyadari kan, dan psikoterapi berbagai bentuk psikologi yang terapis gitu ya, tuh memori itu bukan hanya di pikiran gitu, tapi direkam dengan berbagai cara pada tubuh kita. Jadi aksi kita yang mungkin sepele kita pikir saat ini ternyata bisa mempengaruhi kita dan bahkan membentuk kita secara tak sadar gitu. Dan berdasarkan tubuh kita itu kita berhubungan di dunia dengan tubuh-tubuh lain gitu. Oke ya, jadi sudah dapat ya. Jadi perception of the body, sensation of the body, dari Ya, situ Rupert mengajak kita untuk meneliti the nature of sensation. Hakikat sensasi itu adalah superimpos kesadaran di balik itu. Ya, jadi ya, mudah-mudahan ini dampaknya dahsyat ini teman-teman. Kalau sampai kita ya alami langsung ya. Memang mau nggak mau tubuh kan nggak bisa kalau cuma visual ataupun iya, nggak pemikiran. bisa. Betul. Direct pati itu memang tubuh-tubuh paling dahsyat. Iya. Coba misalnya kita kayak nyentuh permukaan smartphone kita atau kursi deh tadi yang contohnya Rupert kan. Buang pikiran otomatis dan spontan yang langsung menginterpretasikan tubuhku menyentuh kursi gitu. Itu dibuang dulu gitu. Welcome sensasi menyentuhnya. Dan akhirnya adalah, kata Rupert tadi, kita ruang kosong. Itu pengalamannya itu raw dan seamless ya, mulus, intim. Gitu, itu Bukan, perlu nih. bukan pemikiran itu. Bukan Bukan, pemikiran itu. Bukan, bukan. bukan dogma itu. Silakan kalau ada yang Oke, mau ini ada apa pertanyaan nih. bertanya monggo. Dari Jetni, saya masih merasa sensasi terbuat dari pikiran, belum bisa lepas dari pikiran, Bang. Oke, Ini ada dari Bukhari coba tuh di chapter apa? di chapter-chapter awal Rupert sudah menjelaskan semua secara gamblang. Saya melihat sampai dengan chapter sekarang Rupert ingin mengurai agar tidak semakin menyadari tidak terjebak oleh realitas yang diciptakan pikiran. Ya, Betul itu. Jadi kalau teman-teman mengikuti dari awal itu dahsyat. dari Bu Herlina, sensing itu tinggal merasakan atau bisa diciptakan melalui tubuh kan? Melalui tubuh kah? Hmm. Tadi udah Pak Adi dulu, dijawab sebenarnya. boleh. Ya. Oh, Pak Pak Adi, Adi boleh. silakan. Terima kasih Bang Damai, Mas Arif, Assalamualaikum. Juga kepada Waalaikumsalam. sahabat-sahabat semua yang hadir malam ini. Eh, mohon elaborasi penjelasan bahwa fenomena atau pengalaman bahwa mimpi-mimpi saat kita tidur itu begitu nyata gitu ya, bisa begitu nyata. Sampai seperti bioskop, sinemaskop, full color gitu ya. Dan waktu bangun itu masih berhenti sih, tapi ingatannya Terkenang. masih masih tajam sekali sehingga
interface antara mimpi waktu tidur dengan bangun itu akhirnya membuat saya atau seseorang yang alami begitu mungkin berpikir yang ya dua-duanya mimpi gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan sensation itu. Jadi dua-duanya itu sensation atau bagaimana. Kemudian jadi ingat apa namanya fase atau level kesadaran yang dari mimpi, mimpi ya deep sleep, REM sleep, kemudian sadar, Waking state, iya waking state. waking state itu selanjutnya itu bagaimana dengan apa yang dijelaskan oleh uh, uh, oleh beliau Rupert. uh, Robert Iya. Robert Spira. Oke. Oke. Itu Eh, pengalaman yang tentang mimpi itu pengalaman betul yang mungkin bukan hanya saya yang ngalamin, tetapi begitu jelas hingga waktu bangun dari tidur seolah-olah mengingatkan ya dua-duanya bisa saja itu dream gitu ya. oke, Hmm. Pak Adi, ini memang Rupert itu dia bikin teori sendiri nih Pak Adi. Hmm. Teori dia yang dahsyat bagi saya itu, saya sama Arif itu ngikutin juga. Selama ini orang memisahkan antara berpikir dengan mengalami. Misalnya mempersepsi cabai pedas, mempersepsi, yang mengingat cabai pedas dengan ada cabai ditaruh di lidah. Bagi Rupert, itu dua-duanya sama-sama pengalaman, Pak. Cuma intensitasnya itu katakanlah ada yang kuat banget, ada yang tidak, katakan gitulah. Nah, jadi berpikir itu mengalami, teman-teman. Hmm. Makanya kan Rupert bilang, siapa aku? Aku adalah yang menyadari semua pengalaman. Pengalamanku itu berupa apa? Itu the world, itu melalui panca indera, betul ya? Itu nanti jadi persepsi. Lalu the body, itu sensing. Lalu the mind, pemikiran, perasaan, emosi, ingatan, imajinasi gitu. Nah, orang itu disebut oleh Rupert content of experience. Tapi kenapa kamu tidak mengalami yang mengalami, dia bilang. Hmm. Itu yang disebut being aware of being aware. Awareness itself. Itu superimpose itu. Kalau sudah dapat kunci yang itu, semua teksnya Rupert itu tidak sulit memahaminya. Gitu. Jadi dalam hal ini Pak, mimpi misalnya, ini kan uraian mimpi itu tradisi Vedanta. Kesadaran dibagi dalam 3 pengalaman, 4. Satu, dream sleep consciousness, betul? Itu kita semua paham, karena kita semua pengalaman itu. Nah, saat kita berada di pengalaman mimpi, itu yang mengalami siapa? Gitu. Kan bukan kayak kita tubuh begini, bukan. Kita di situ terlalu fokus pada pengalamannya, nggak menyadari subjek. Dan begitu kita bangun, mimpi di end, kiamat, hancur, tiba-tiba kita bangkit. Itu waking state, bangun namanya. Maka pengalaman mimpi tadi itu menjadi persepsi, imajinasi, betul? Memori. Kalau dia cukup intens, hantu yang dalam mimpi tadi masih berasa. Tapi begitu waking state, kita mulai bisa menonton Pak Adi. Jadi perbedaan dream sleep consciousness dengan waking state consciousness, dalam dream sleep consciousness, orang itu tidak bisa membedakan pengalaman konten dengan subjek. Kalau sekarang, saya menyadari, oh, aku yang menyadari sama persepsi. Termasuk persepsi terhadap fisik gitu.
Saya ngelihat kursi, saya tutup mata, ada objeknya di benak saya bisa menyadari. Nah, banyak orang Pak Adi, dia tidak menyadari bahwa dia bisa menonton pikirannya gitu. Itu sebenarnya dream. Hmm. Nah, deep sleep apa kesadaran tapi no experience. Deep sleep. Nah, menurut Ramanama Maharishi, sebetulnya tidak ada tiga kesadaran. Yang ada cuma satu. Itulah Turiya, itulah jati diri, itulah sang. Hmm. Nah, sang aku ini, kalau di Sufi, aku mencari diriku, bahwa aku menemukan Tuhan. Aku mencari Tuhan, bahwa aku menemukan diriku gitu. Man arupa nafsahu, pakot Ya. arupa rupa. Makanya teman-teman, tema-tema ini makrifat sebenarnya. Makrifatullah. Jadi, susah memang melepaskan pengetahuan kita itu by referensi. Knowledge by correspond gitu ya Pak Adi. Makanya kenapa saya selalu di awal mengenalkan direct path. Apa yang saya tahu tentang tubuh saya selama ini kan gambaran, pemikiran. Makanya tadi saya kasih contoh Pak Adi. Oh jantung. Bagaimana saya mengetahui jantung? Itu saya kan tidak lihat. Kecuali, oh kayaknya jantung begini. Saya lihat di foto kan itu. Ataupun di mana. Ya mungkin begitu di bedah dadanya ini ada bentuk begitu. Tapi ketika saya tanya pada diri saya direct Pak, bagaimana saya mengetahui jantung saya berarti melalui pengalaman langsung. Ya tidak lain saya tutup mata saya sentuh. Yang saya tahu cuma dek 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 itu aja. Saya kan tidak langsung melihat visualnya. Belum jangan-jangan kalau kalau kita lagi mimpi, kita ada jantung nggak di situ? Kan nggak ada, Iya. nggak masuk. Itu yang disebut iya nggak? Kita lagi mimpi, jangan-jangan kita nggak bernapas di situ. Itu yang dialami metrik. Ketika dia masuk metrik, saya ada hidup kok nggak bernapas gitu. Ya, jadi di sekarang ini kita ingin kesadaran sang aku mengalami tubuh melalui sensing, persepsi, melalui panca indera, pemikiran, perasaan, bahkan ini yang saya bilang tadi, kita pun bisa membongkar yang selama ini disebut di agama itu hidup sesudah mati. Surga, neraka, aras, siksa kubur, terbongkar semua, Pak. Kalau teman-teman mau detail dialog-dialognya Rupert dengan penanya-penanya, itu banyak tuh. Ada yang nanya waktu, neraka, itu banyak banget. Klik aja di Google, di YouTube, Rupert Spira. Tadi Pak, kalau kita udah menyadari tubuh itu sensing Pak Adi, ada usianya nggak? Sebagai sensing nggak ada usianya. Dia nggak ada laki, nggak ada perempuan. Dan itu direct Pak. Makanya ada orang secara fisik katakan dia dianggap tua, tapi dia sensingnya dia masih muda gitu. Mana yang real? Tergantung kesadaran fokus kemana. Nah ini di fisika kuantum itu terbongkar. Realitas adalah kemana observer memberi perhatian. Pandemik. Ada fokus itu, wah ini jangan-jangan Tuhan telah marah bikin virus corona gitu. Ada orang nggak fokus ke situ gitu. Nah tadi Arif dapat inspirasi tuh. Justru saat sakit itu saya diajak pulang ke tubuh gitu. Makanya Yesus keras bilang, tubuh adalah kuil Tuhan. Ya. Tubuh ini kuil Tuhan. Hmm. Ya, luar biasa. Bukankah tadi sensing tadi itu
nggak ada gambarnya itu Milky Way, itu kan kita udah masuk ke yang tadi Ari bilang meditasi itu ada kau, itu pun image, tapi nggak apa-apa juga Bang Ari. Ya, Itu kan tidak solid. Nah lama-lama Pak Adi, nanti kita akan terbiasa. Oh, ternyata sang aku itu adalah kesadaran itu emang. Dia ingin mengalami dunia ini secara fisik. Dia membatasi dirinya sebagai body. Makanya jadi terasa pengalaman makan bakso gitu loh. Cabe gitu loh. Pengalaman menikah gitu. Itu sebetulnya yang mengalami itu siapa? Kesadaran itu. Itu yang disebut mengenal sang aku itu. Body itu salah satu manifestasi sang aku. ya, Ini yang saya terus terang waktu ke India, ke Portugal, terus menekuni Vedanta, ini langsung ini Pak Adi, nggak mutar-mutar gitu. Jadi orang selama ini bilang, oh saya tahu Tuhan, saya tahu bla bla bla. Itu semua ini persepsi atau ya angan-angan gitu. Bukan salah ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia berada di angan-angan itu. Oke Pak Adi, kita selami lagi. Ya, saya juga tidak semuanya langsung clear kok gitu. Bu Herlina, Alhamdulillah, terima kasih. Bu Herlina mau langsung atau silakan gimana? yang mau bertanya lagi, mau tanyaan dari Ya, chat atau? Oke, silakan. izin Bang Dame. Apakah kemudian aku ini berarti yang mengamati itu saja gitu. Jadi misalnya ada sensasi ya kita yang mengamati saja gitu. Gitu Bang. Ya, gini Mbak. Seperti Mbak Herlina misalnya pakai laptop atau pakai HP, ya. Di HP itu kan biasanya nampak ada 4 gambar ya. Kalau lagi Zoom begini, betul nggak, Mbak Herlina? Iya, iya Bang. Nah, gambar itu, itulah sebetulnya persepsi, sensing kan itu. Ada memang itu. Sensing itu ada. Dia nyata. Tapi sebetulnya harus kita sadari superimpose-nya itu. Yang sebenarnya real itu adalah layar kan gitu. Nah, jadi ketika kita menyadari sang aku itu sang pengamat, itu iya awareness itself. Tapi ketika dia sedih, sedih itu juga adalah bagian dari ekspresi tajalinya kalau pakai bahasa tetap Iya. tidak apa-apa kan. Jadi sekarang kita, oh, tapi dia tidak tetap Mbak Erlina. Makanya kita kan mau menemukan yang membuat sensing itu nyata apa? Bukan sensingnya. Karena ada kesadaran di situ gitu. Ingat ya, ruang kosong yang sadar itu juga cinta loh. Tadi kan dia bilang, itu juga peace loh. Makanya saya bilang itu Asmaul Husna. Tinggal diurai aja. Kalau di Syekh Abdul Qadir Jalani, dia bilang, siapa ya? Al-Halaj mengatakan, barang siapa mengatakan mengenal Tuhan hanya namanya, sifatnya, afalnya, tanpa mengenal zatnya, ketahuilah dia belum mengenal Tuhan. Dia bilang gitu. Hmm. Jadi ketika kita mengenal dame sebagai gambar di sini di laptop, tanpa menyadari yang sebenarnya layarnya, belum mengenal. Yang sudah mengenal benaran adalah tahu layarnya, tahu gambar yang menampil yang berubah-berubah. Tapi tahu yang hakikat kan, what is the nature of sensation? Kan tadi dia nanya. Jadi sensasi itu nyata karena di situ
Itu adalah kesadaran gitu. Lalu yang berubah-berubah tadi itu dari sisi sang pengamat atau em, intinya untuk mengembalikan pada yang sejati itu ya Bang. Kalau saya sekarang itu setelah menyadari sang pengamat, ya, dia hakiki. Yang dia mati itu adalah, ya memang aku juga, gitu. Ya, Itu yang disebut life kan. Salah satu kalau di Tao, Tuhan itu yang disebut Tao itu akrab dikenal sebagai, kalau Buddha kan kosong, empty, nirwana. Jadi Bang Arif, Buddha itu sebenarnya ajaran intinya itu. ya, Aku sudah bangun itu, aku sudah sadar, aku itu kosong gitu. Kosong itu bukan tidak ada ya. Tapi kalau Tao, Lao Tzu, dia lebih mengenalkan life gitu. Kehidupan itulah Tuhan. Berarti nggak ada yang Nah, bukan dia ya Bang? nggak ada yang bukan dia memang. ya, Nah, kenapa Rupert jarang menggunakan terminologi Tuhan dalam teks-teksnya? Kalau teks yang lain banyak di ya. You Are the Happiness You Seek, dia pakai juga. I am itu adalah nama tertinggi dari Tuhan. I am. Hmm. Jadi doa tertinggi itu adalah I am. The ultimate prayer is I am. The divine name, the highest name, eh, nama tertinggi Tuhan itu adalah I am. Karena di Quran kan gitu, sesungguhnya innani anallah gitu. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholat. Bahkan mendirikan sholat itu tujuan untuk ingat aku. Kurang apa lagi itu vulgar. Jadi tubuh itu juga adalah aku yang membatasi dirinya sebagai tubuh. Gitu. Cuman jangan terjebak hanya membatasi tubuh itu visualnya aja, gambarannya, pemikirannya. Tapi kalau mau direct part ya sensing, kata Ruben. Tubuh itu ya sensing, perception, sensing. Nah disitulah pelan-pelan kita menyadari tubuh itu juga sebenarnya ya roh yang membatasi diri. Makasih Mbak Herlina. Ini memang agak ini nih ya Bang Arif ya. Tapi Bang Arif dapat sesuatu nggak? Nggak kedengaran? Iya, seperti yang aku katakan tadi, ini kan objek penelitian kita kan tubuh ya, yang sudah sangat mudah taken for granted gitu. Tapi kok ternyata banyak sekali yang miss seumur, seumur hidup kita gitu. Bahkan dalam rangka untuk memberikan hal-hal yang banyak yang di luar sana adalah kita harus melupakan tubuh kita gitu ternyata. Ada loh misteri-misteri dalamnya. Oke, tampaknya kita Ya, udah cukup dulu. cukup dulu. Tadi pertanyaan terakhir dari Bu Herlina. Mungkin Makasih Bang Bu Dame Herlina. bisa kasih closing statement. Ya, terima kasih teman-teman yang kita bahas ini. Sebenarnya judulnya itu Sensation of the Body. Setidaknya dari sini sahabat-sahabat yang mau praktek meditasi langsung direct part itu mulai akrab dengan mengenal, mengetahui tubuh itu melalui sensasi gitu, sensing dengan segala variasinya. Dan jangan lupa di balik sensasi, di experience of sensing itu, di situ ada kesadaran yang menyadari sensing itu. Bahkan sensing itu adalah ekspresi dari kesadaran. Mudah-mudahan kita mulai terbiasa. Tubuh ini juga kuil Tuhan. Merawat tubuh, menjaga tubuh bagian dari cara kita untuk bermakrifat. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tidak terasa kita di ujung acara. Aku ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tadi memberi komentar, pertanyaan, dan juga Bang Dame yang menemani kita membaca buku
Rupert Spira, membaca buku, tapi juga self inquiry gitu. Ini pembahasannya tentang tubuh, mau gak mau harus harus langsung mengalami ya. Meskipun tadi ini juga wacana ini, diskusi ini juga sebuah pengalaman tersendiri. Tapi ada juga pengalaman tubuh yang kita pada akhirnya masing-masing harus bisa merenungkannya, mengalaminya juga gitu. Terutama yang sedang sakit seperti aku, itu di diminta sih untuk mulai oke nih tubuh ada sesuatu loh yang disebut tubuh dan oke tapi apa sebenarnya sesuatu yang disebut tubuh ini gitu. Itu sebenarnya yang kita bahas sekarang. Semoga pembahasan kali ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa bahwa all is well.